Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Haji Syahbana dari Prodi PIPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks harga konsumen atau IHK. Jadi indeks harga konsumen adalah indikator ekonomi yang mengukur perubahan rata-rata harga sekeranjang barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Dan IHK itu digunakan untuk mengukur inflasi atau deflasi dan perubahan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Perhitungan IHK itu dilakukan secara berkala dan biasanya bulanan oleh lembaga statistik seperti Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. Lalu ada kegunaan indeks harga konsumen atau IHK itu yang pertama ada untuk mengukur inflasi dan deflasi. IHK adalah indikator utama untuk melacak perubahan harga di tingkat konsumen yang kemudian digunakan untuk mengukur inflasi, kenaikan harga atau deflasi atau penurunan harga. Terus kedua itu menyesuaikan gaji dan upah. Jadi IHK dapat digunakan sebagai landasan untuk menyesuaikan gaji dan upah karyawan agar sesuai dengan biaya hidup. Terus ketiga itu memantau perubahan biaya hidup. Jadi indeks ini membantu memantau perubahan biaya hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya keempat itu ada mengukur daya beli. Jadi IHK itu dapat digunakan untuk mengukur perubahan daya beli mata uang suatu negara dari waktu ke waktu. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya hidup. Sebelumnya, apa sih itu biaya hidup? Nah, biaya hidup adalah total uang yang harus dikeluarkan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap bulannya seperti makanan, transportasi, terus tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, untuk menghitung biaya hidup itu biasanya memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau yang disebut juga IHK. Nah, IHK ini tuh biasanya menunjukkan kenaikan harga barang yang sering dibeli oleh masyarakat. Jadi, jika IHK naik, maka harga kebutuhan sehari-hari juga ikut naik. Otomatis hal ini tuh menyebabkan biaya hidup semakin meningkat. Nah, yang kedua yaitu pengeluaran rata-rata rumah tangga. Hal ini tuh mencakup seluruh pengeluaran bulanan keluarga seperti misalkan makanan, sewa rumah, air atau listrik, nah terus transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Jika harga kebutuhan pokok naik seperti bensin, terus makanan, atau sewa rumah, maka otomatis pengeluaran semakin besar. Nah, hal ini tuh menyebabkan biaya hidup juga semakin bertambah. Jadi, contoh sederhananya tuh seperti misalkan satu keluarga itu kan pengeluarannya misalkan taruhlah 3 juta. Nah, jika harga bahan pokok seperti kayak transportasi, sewa rumah, terus makanan naik 10%, otomatis pengeluaran itu keluarga juga naik dong jadi 10%. Nah, misalkan yang tadinya 3 juta, itu pengeluarannya bisa jadi 3.300.000 karena kenaikan di harga bahan pokok. Selanjutnya saya akan membahas tentang produksi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama-tama saya akan membahas apa itu produksi. Produksi adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang atau jasa yang lebih bernilai. Contoh kecilnya seperti padi yang menjadi beras, lalu beras menjadi nasi. Untuk kita menjalankan sebuah produksi, kita memiliki 4 faktor utama, yaitu ada sumber daya alam, tenaga kerja, kewirausahaan, dan juga modal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan pada sebuah negara yang memiliki kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang biasanya dilihat dari seberapa naiknya PDB di negara tersebut. Nah, apa itu PDB? PDB itu adalah produk domestik bruto. Mengapa demikian? Karena PDB itu mematokkan sebuah pertumbuhan ekonomi. Karena kalau PDB naik di suatu negara tersebut, berarti ekonomi di negara tersebut juga ikut berkembang dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Lalu secara sederhana, hubungan keduanya antara produksi dan pertumbuhan ekonomi adalah kalau produksinya naik, maka pertumbuhan ekonominya akan juga ikut naik. Mengapa? Karena teknologi yang lebih baik, investasi, bahkan tenaga kerja yang terampil, semuanya itu membantu meningkatkan kapasitas produksi sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat. Jadi contoh mudahnya adalah saat suatu pabrik menambah mesin otomatis baru ataupun seorang petani yang memiliki dan memakai teknologi baru menandakan bahwa saat sebuah produksi meningkat, lalu pendapatan akan naik dan otomatis ekonomi akan ikut berkembang. Terakhir, jadi intinya itu adalah sebuah produksi adalah sumbernya, lalu pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari produksi tersebut. Baik, saya Indiana
Prastika izin menjelaskan mengenai faktor internal dari pertumbuhan ekonomi. Faktor internal dari pertumbuhan ekonomi sebenarnya ada beberapa, namun antara lainnya yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah teknologi serta inovasi. Saya izin menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang baru-baru ini sedang naik daun adalah kebijakan pemerintah dari Kementerian Keuangan, yaitu Bapak Purbaya. Bapak Purbaya menerapkan suatu kebijakan di mana ada uang di Bank Indonesia kurang lebih 200 triliun yang mengendap. Dana tersebut akhirnya dikelola dan dibagikan ke beberapa sektor-sektor bank. Alasannya adalah ketika bank tersebut mendapatkan uang dan mengendap di uang sektor-sektor ini, bank itu mau nggak mau harus mencari nasabah untuk uang itu dipinjamkan. Nah, ketika uangnya banyak dan nasabahnya sedikit, itu mereka akan mencari terus. Nah, untuk menarik nasabah adalah dengan menurunkan suku bank. Nah, ketika itu UMKM maupun perusahaan akan berbondong-bondong meminjam uang di bank dan akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru karena UMKM juga akan mencari membuka perusahaan. Nah, oleh sebab itu maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak dan bertumbuh. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, keadaan ekonomi dunia. Ekonomi negara-negara besar mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau mereka sedang maju, mereka lebih banyak membeli barang dari Indonesia. Tapi kalau mereka sedang krisis, permintaan turun dan ekonomi kita ikut melambat. Contohnya, saat ekonomi Tiongkok melemah pada tahun 2023 sampai 2024, pembelian batu bara dari Indonesia menurun sehingga ekspor Indonesia juga ikut turun. Yang kedua, nilai tukar rupiah. Nilai rupiah dibandingkan dolar sangat berpengaruh. Jika rupiah melemah, biaya impor seperti mesin atau bahan baku dari luar negeri menjadi lebih mahal. Perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa rugi atau menaikkan harga barang yang ada di Indonesia. Contohnya, ketika dolar menguat pada tahun 2022 sampai 2023, banyak perusahaan yang harus membayar lebih mahal untuk bahan baku impor, sehingga beberapa harga barang dalam negeri ikut naik. Yang ketiga, perdagangan antar negara. Hubungan dagang dengan negara lain menentukan mudah atau tidaknya Indonesia menjual atau membeli barang. Kalau ada kerjasama dagang, ekspor bisa meningkat. Tapi kalau ada konflik atau tarif yang tinggi, perdagangan jadi terhambat. Contohnya, perjanjian dagang RCEP Asia Tenggara ditambah beberapa negara besar, membuat ekspor Indonesia ke negara seperti Jepang dan Korea menjadi lebih mudah, sehingga peluang ekonomi menjadi semakin besar. Dampak gaya hidup terhadap produksi. Pertama, gaya hidup masyarakat sangat mempengaruhi pola permintaan barang dan jasa. Ketika masyarakat mulai mengikuti tren tertentu, misalnya makanan sehat, pakaian ramah lingkungan, atau penggunaan teknologi, perusahaan akan menyesuaikan produksi mereka agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, gaya hidup konsumtif dapat meningkatkan produksi secara cepat karena permintaan barang terus bertambah. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan produksi secara berlebihan yang berdampak pada limbah dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika masyarakat memilih gaya hidup hemat, minimalis, atau ramah lingkungan, perusahaan akan mengurangi produksi barang-barang yang tidak esensial dan mulai beralih ke produk yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dapat mengarahkan perusahaan untuk terus berinovasi. Selain itu, gaya hidup digital seperti belanja online juga mengubah sistem produksi. Perusahaan kini membutuhkan proses produksi yang lebih cepat, fleksibel, dan berbasis teknologi agar bisa memenuhi kebutuhan pasar secara real-time. Dapat disimpulkan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh besar terhadap arah dan jumlah produksi. Perubahan kecil dalam kebiasaan masyarakat dapat berdampak besar pada keputusan produsen, baik dalam hal jumlah barang yang diproduksi maupun cara produksi dilakukan. Dampak gaya hidup terhadap pertumbuhan ekonomi. Gaya hidup yang kita pilih sehari-hari, mulai dari cara kita berbelanja, makan, hingga menggunakan teknologi, ternyata mempunyai banyak pengaruh besar terhadap
perekonomian suatu negara kita loh teman-teman. Yang pertama ada gaya hidup konsumtif dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana semakin banyak orang membeli barang dan juga jasa, maka permintaan akan meningkat. Contohnya ketika suatu perusahaan memproduksi suatu barang ya, tentunya perusahaan itu bakalan membuka lapangan pekerja dan otomatis pendapatan masyarakat akan meningkat atau naik. Dan ada beberapa efek positif dan juga efek negatifnya, yang dimana kalau misal efek positif tentunya bakalan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau PDB bakalan naik. Dan juga ada efek negatifnya kalau misalnya jika terlalu konsumtif bakalan menyebabkan risiko inflasi, yang dimana utang rumah tangga bakalan meningkat dan pemborosan sumber daya. Dua, ada gaya hidup hemat dan juga investatif, yang dimana kecenderungan masyarakat untuk menabung dan juga berinvestasi seperti reksadana, saham, atau mungkin UMKM. Dan ada beberapa dampaknya loh guys. Yang pertama, bisa menambah modal bagi dunia usaha. Yang kedua, bisa mendorong inovasi dan juga ekspansi bisnis. Yang ketiga, bisa ekonomi kita itu lebih stabil dan bisa berkelanjutan. Dan ada efek jangka panjangnya seperti pertumbuhan ekonomi yang sehat dan tidak semu. Baik, selanjutnya adalah dampak dari ekonomi dari gaya hidup digital. Nah, gaya hidup digital ini adalah gaya hidup di mana orang-orang tuh hampir banyak banget pakai teknologi buat hampir semua hal gitu. Kayak belanja online, terus belajar online, bayar pakai e-wallet, terus nonton pakai platform digital, terus main game dan lain-lain. Nah, untuk dampaknya tuh bisa mempermudah akses keperluan ekonomi gitu. Terus habis itu juga bisa dapat buka lapangan pekerjaan baru, terus transaksi jadi lebih cepat dan praktis. Ditambah juga UMKM jadi kebantu karena mereka tuh jadi lebih gampang gitu jualan online gitu. Jadi nggak perlu modal yang lebih besar seperti itu. Selanjutnya dari dampak ekonomi bisa menjadi menyebabkan gaya hidup yang ramah gitu, kayak mengurangi sampah plastik, terus pakai energi ramah lingkungan, beli produk eco-friendly seperti itu. Dan yang terakhir ada gaya hidup berbasis kesehatan. Jadi gaya hidup yang fokus kesehatan dan fisik gitu, dan fisik dan mental, seperti kayak olahraga rutin, terus makanan sehat, beli makanan organik, terus nge-gym, wellness, skincare sehat, vitamin, dan lain-lain seperti itu. Halo semuanya, saya Muhammad Zaki. Saya akan menjelaskan bagian pengaruh variabel ekonomi kepada inflasi. Pertama ialah penjelasan mengenai inflasi. Inflasi sendiri muncul karena beberapa faktor penting di dalam perekonomian. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Saat ekonomi meningkat, kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa pun akan ikut meningkat. Kalau produksi tidak sanggup untuk memenuhi permintaan yang meningkat tersebut, maka harga-harga pun akan terdorong ikut naik. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat bisa menjadi sumber tekanan inflasi. Faktor keduanya ialah uang yang beredar. Ketika uang yang beredar semakin banyak, kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa pun akan ikut meningkat. Tetapi, kalau jumlah barangnya tetap, harga akan bergerak naik sebagai akibat dari tingginya permintaan. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral perlunya menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat agar harga tetap stabil. Dan selanjutnya ialah nilai tukar. Kalau rupiah melemah, barang-barang impor jadi lebih mahal. Karena banyak industri di dalam negeri yang masih memakai bahan baku dari impor. Biaya produksinya pun akan naik, yang akhirnya berdampak kepada kenaikan harga jual di pasaran. Ini yang sering disebut sebagai inflasi dari segi biaya. Yang terakhir adalah suku bunga. Saat suku bunga rendah, masyarakat lebih terdorong untuk mengambil pinjaman dan belanja lebih banyak. Permintaan yang meningkat terus bisa memicu inflasi. Sebaliknya, suku bunga yang lebih tinggi biasanya membuat konsumsi menurun dan membantu mengendalikan harga. Kesimpulannya ialah inflasi dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain. Tekanan inflasi itu sendiri bisa datang dari meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, maupun dari kondisi moneter.
Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan ekonomi yang seimbang agar inflasi tetap terjaga. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukar dengan jenis barang maupun jasa tertentu. Nilai uang dapat diartikan juga sebagai acuan seberapa besar mata uang tersebut bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Secara umum, nilai uang dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai atau harga nyata dari bahan yang digunakan dalam membuat uang. Umumnya, nilai intrinsik berlaku untuk uang logam yang berbahan dasar emas dan perak. Yang kedua, ada nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai uang yang banyak digunakan pada saat ini. Untuk jenis nilai uang yang satu ini dapat dipahami sebagai nilai yang tercantum atau tertulis pada uang kertas atau logam yang keberadaannya diakui sebagai alat tukar yang sah. Lalu ada nilai eksternal. Nah, eksternalnya adalah nilai mata uang suatu negara di mata internasional. Nah, misalnya kayak nilai tukar atau semacamnya. Nah, nilai tukar itu nanti saya akan bahas. Lalu nilai uang internal adalah daya beli uang tersebut di negara di mana uang tersebut berlaku. Jadi ya, seberapa berharga sih uang tersebut di negara tersebut, seberapa banyak barang-barang yang bisa dibeli di suatu negara dengan menggunakan uang negara itu. Lalu Suku bunga nominal yaitu tingkat suku bunga dalam 1 tahun tanpa memperhitungkan inflasi. Atau lebih mudahnya, suku bunga nominal yaitu angka yang berlaku di pasaran seperti bank ataupun aplikasi pinjaman. Nah, suku bunga nominal ini menunjukkan persentase nilai mata uang secara kasar karena tanpa memperhitungkan inflasi. Rumusnya yaitu suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Contohnya, suku bunga realnya 4% ditambah inflasinya 5%, maka jadi suku bunga nominalnya 9%. Nah, inflasi ini menggerus nilai uang sebesar 5%. Maka dari itu, agar nasabah mendapatkan bunga real sebesar 4%, maka bank ini harus memberikan angka nominal sebesar 9%. Oke, selanjutnya saya Akila Hernisa. Saya akan menjelaskan tentang suku bunga real. Nah, suku bunga real itu apa sih? Nah, suku bunga real itu adalah suku bunga yang menggambarkan keuntungan nyata yang kamu peroleh setelah memperhitungkan pengaruh inflasi tersebut. Nah, ini nih penting banget karena dalam kondisi inflasi, nilai uang yang kamu pegang tuh berkurang seiring waktu. Jadi meskipun bank menawarkan suku bunga nominal yang terlihat tinggi, tapi kenyataannya tuh daya beli uang yang kamu terima tuh jauh lebih kecil. Nah, dengan memahami suku bunga real tersebut, kamu tuh bisa mengetahui apakah tabungan, deposito, dan investasi yang kamu pilih tuh benar-benar memberikan keuntungan atau hanya terlihat menarik di atas kertas saja. Dan saya akan menjelaskan contohnya secara sederhana. Dan juga jika bank menawarkan bunga 8% per tahun, sementara tuh inflasinya cuma mencapai 5% saja, maka suku bunga realnya hanya 3%. Jadi 8% dikurang 5%, itu rumusnya. Nah, ini nih berarti kenaikan daya belimu hanya 3% saja, meskipun angka saldonya tampak naik 8%. Nah, aku bakal ngejelasin juga pakai angka rupiah. Nah, jadi ilustrasinya itu uangnya, misalnya kamu punya uang 100.000 nih, yang menjadi 108.000 di akhir tahun. Nah, hanya mampu membeli barang yang sekarang tuh hanya 105.000 saja. Jadi keuntungan realmu sangat tipis dan tidak sederhana yang ditunjukkan angka nominalnya gitu. Secara sederhana bahwa ya rumusnya tadi aku bilang bahwa suku bunga real tuh rumusnya adalah suku bunga nominal dikurang inflasi. Jadi hasilnya tersebut tadi 3%. Nah, kesimpulannya suku bunga real itu membantu kamu melihat gambaran lebih jujur tentang keuntungan keuangan. Dengan memahami, kamu tuh bisa membuat keputusan finansial yang lebih cerdas, memilih produk tabungan atau investasi yang benar-benar tuh memberikan manfaat dan melindungi daya beli uangmu dari dampak investasi tersebut.